Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua ya? Ibu akan mencoba mengecek daftar hadiah kalian masing-masing. Yang ibu panggil silahkan angkat tangannya ya. Ya. Nah, siapa yang tahu sekarang hari ini kita akan belajar apa? Kalian buka buku kalian pada halaman 1. Halaman 1 judulnya suhu dan kalor. Di situ ada tiga gambar. Yang pertama ada seorang anak yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian gambar yang kedua, ibu sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga sedang merebus air. Coba kalian amati, kenapa bisa pakaian yang basah ketika dijemur di bawah sinar matahari itu bisa kering? Ayo, siapa yang tahu? Atau enggak, pada saat kita merebus air, kenapa air yang kita rebus itu bisa mendidih dan kita merasakan hawa yang panas? Karena adanya panas, jadi panas tersebut bisa menghantar dan bisa berpindah. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang suhu. Dan sekarang buka buku kalian di halaman 2. Itu terdapat sebuah teks yang berjudul sumber energi panas. Coba kalian baca masing-masing secara individu, baca dalam hati saja. Lalu informasi penting yang menurut kalian penting silahkan digarisbawahi. Mulai, ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca ya. Selesai semua ya. Ya, apa yang kalian baca tadi mengenai sumber energi panas ya? Nah, di bawah di halaman 3 terdapat pertanyaan. Cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, koran, informasi apa saja yang kamu dapat baca dan film. Jadi, teks tersebut adalah sebuah teks informasi yang menginformasikan mengenai sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah teks eksplanasi atau teks yang memberikan informasi. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah teks tersebut. Ada 6 pertanyaan. Coba kalian kerjakan ya. Kemudian, pada kegiatan Ayo Menulis halaman 4, coba kalian baca kembali apa tentang teks sumber energi panas tersebut dan kalian jawab satu persatu pertanyaan dari halaman 4 tersebut. Kemudian pada halaman 5 terdapat sebuah percakapan antara si Udin sama si Siti. Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menyelesaikan api. Kaitannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Udin menjawab, saya juga pernah melihatnya Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah. Anak-anak, beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Kemudian dijawab Alexandra oleh Siti. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi untuk kalian jangan pada malas membaca. Jadi untuk kalian semua jangan pada malas membaca ya. Di sini sudah dijelaskan oleh Siti, kita itu mudah untuk mendapat informasi, tergantung kitanya, niat dari kitanya, mau tidak untuk mendengarkan informasi, menelaah informasi. Jadi mulai sekarang jangan kalian
malas membaca informasi ya, karena itu sangat penting. Jadi dari yang tidak tahu akan menjadi tahu, sama seperti Udin dan Siti. Pada zaman dahulu, untuk memperoleh api itu sangat sulit. Mereka banyak menggunakan bobot batu yang digesekkan, baru mereka mendapatkan api. Kalau sekarang nih, kita mudah tinggal beli korek api di warung. Seharga 1.000, kita bisa mendapatkan api. Kita juga nggak perlu repot memakai batu. Jadi sudah untuk memasak, kita ada kompor. 6. Ada kegiatan ayo mengamati. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati kegiatan sehari-hari kalian. Bukan cuma kegiatan kalian, kegiatan yang ada di sekitar kalian, seperti ibu kalian. Kayak yang contohnya ini ada menanak nasi. Menanak nasi itu apa yang digunakan? Ada panci sama kompor. Untuk yang tidak memiliki rice cooker atau penanak nasi. Nah, kalau sekarang kita mudah bisa menggunakan penanak nasi yang hanya dicolokkan ke listrik saja. Nah, nanti kalian deskripsikan juga di sumber energi panas yang digunakan. Nah, kalau kita pakai panci dan kompor, itu sumber energi dari panas apa? Api ya, api dan kompor. Nah, kalau kita pakai penanak nasi, itu kita menggunakan listrik. Jadi sumber energi panasnya itu dari listrik. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian lanjutkan isi. Sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di situ ada ayo berdiskusi. Lihat kembali buku-buku masing-masing ya. Ayo berdiskusi, bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Jadi, yang kalian kerjakan tadi silahkan dibandingkan ke teman sebelahnya. Teman sebangku. Cara perpindahan panas itu dapat terjadi. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai energi panas, sumber-sumber energi panas ya. Jadi energi panas itu adalah bentuk energi yang terdapat pada benda yang bersuhu relatif tinggi. Sumber energi panas itu tidak hanya dari matahari dan api, tapi bisa juga dari listrik. Apa contohnya? Kalau dari listrik nih, contohnya saat menanak nasi, nonton TV. Nah, nonton TV itu kan yang dibuat televisi panas kan? Nah, itu juga merupakan sumber energi panas. Lalu api contohnya apa? Pada saat kita memasak nasi, kalau kita tidak mempunyai cooker, biasanya kita menanak nasi menggunakan panci. Kalau kita orang dulu itu sering memakai tersebut karena belum ada elektronik ya. Terus selain itu memasak. Nah, ibu kalian pasti kalau memasak bisa kompor yang dengan api yang menyala ya. Ya, terus ada lagi panas bumi. Panas bumi itu panas yang berasal dari dalam bumi. Pari, ada gesekan antar benda. Nah, contohnya sekarang benda tadi yang ada di diskusi yang sudah didiskusikan oleh Siti dan Udin. Di situ gesekan benda antara batu satu dengan batu yang lainnya. Jadi kalau kita gesekan, itu akan mengeluarkan percikan api. Nah, orang dahulu menggunakannya untuk memasak. Selain untuk memasak, mereka menggunakannya untuk menghangatkan tubuh pada makan. Jadi mereka kayak membuat api unggun dari api yang kalor. Jadi, bagaimana sih kalor itu dapat berpindah atau panas itu dapat berpindah? Nah, ini ada beberapa jenis perpindahan kalor. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi ini proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Nah, misalnya kita menyalakan api melalui perantara. Misalnya nih, kita ada api, kita panaskan sebuah logam atau apa di atas api, maka panas tersebut akan merambat dan menaikkan kita. Dan kita akan terasa dan akan sampai ke pangkalnya, ke ujungnya ya. Jadi tangan kita akan ikut hangat juga untuk merasakan panas tersebut. Kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan panas melalui pengantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Misalnya, saat kita sedang mendidihkan air, memasak air. Nah, di situ akan air itu kan yang kita panaskan pancinya. Api yang mendidih airnya. Nah, itu yang dinamakan konveksi. Jadi melalui antara. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Misalnya panas matahari. Nah, itu kan langsung ke kita ya. Atau nggak pas kita membuat pakaian. Nah, itu kan langsung menaik ke pakaian. Terus contoh lagi pada saat kita membakar api unggun. Nah, api tersebut akan menghangatkan tubuh kita. Nah, itu juga merupakan contoh dari radiasi. Ya, ibu rasa kalian sudah paham semua. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membuktikan perpindahan panas tersebut. Nah, di sini ibu memakai lilin, sendok, dan korek api. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perpindahan panas secara konduksi, yaitu melalui perantara.
sebelumnya ibu bagi kelompok dulu ya. Ada 3 kelompok ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, setiap kelompok ibu kasih satu buah sendok, 1 buah lilin, dan 1 korek apinya nanti gantian ya, karena ibu cuma membawa 1. Nah, silahkan kalian baca dulu lembar kerja. Ibu akan membagikan lembar kerjanya, lembar kegiatan selidiki. Di situ sudah ada alat dan bahan, kegiatannya seperti apa, lalu pengamatan apa yang harus diamati, dan menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kalian praktekkan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan ini. Yang pertama, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya ada lilin, sendok, dan korek api. Sudah lengkap semua ya. Kemudian dalam kegiatan yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Nah, kalian sudah ada semua alat dan bahannya ya. Kemudian nyalakan lilin dengan korek api. Panaskan sendok di atas api selama kurang lebih 2 menit. Jadi kalian tahan selama sekitar kurang lebih 2 menit ya. Jika sudah terasa panas, sudah, jangan terlalu panas, nanti bisa bahaya. Hati-hati dalam cobaan ini ya. Nah, ini ada contoh gambar bagaimana cara kalian untuk memanaskan sendok tersebut di atas api. Kemudian ada lembar kerja. Di sini ada 5 lembar kerja yang harus kalian isi dari pengamatan yang akan kalian lakukan. Nah, silahkan sekarang kalian semua melakukan pengamatan tersebut ya. Ibu akan mencontohkan dulu, jadi kalian nanti bisa mengikuti. Jadi yang pertama, di situ nyalakan api. Hati-hati ya, jangan sampai lelehan lilin ini mengenai tangan kalian, ataupun api ini mengenai kalian atau membakar, karena dapat membakar kalian ya. Setelah api menyala, kita coba untuk memanaskan sendok di atas api selama kurang lebih 2 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Ibu rasa sudah selesai ya pengajaran hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita membaca teks eksplanasi berupa informasi ya, jadi kita mengetahui bagaimana orang dulu mendapatkan sendok api. Kemudian kita belajar mengenai perpindahan panas, jenis-jenis kalor gitu ya, jenis-jenis perpindahan panas gitu. Terus kita juga belajar mengenai praktik langsung perpindahan panas tersebut. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi tersebut? Ibu rasa tidak ya. Nah, kemudian di situ ada kegiatan bersama orang tua. Nah, kalian ada kegiatan di dalam buku kalian. Nah, itu kalian lakukan di rumah bersama orang tua atau teman kalian juga nggak apa-apa. Kalian amati kenapa bisa es itu mencair. Bagaimana es itu mencair. Ya, jangan lupa itu buat tugas kalian di rumah. Ibu rasa sudah cukup semuanya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.